Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia, dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Serta apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Tata ya. Ibu Tata ini luar biasa sekali ya di jamaah Tuhan. Kenapa luar biasa? Karena beliau adalah seorang yang fanatik, anti Kristen, dan tidak mungkin dalam pikirannya dia akan menjadi Kristen. Tetapi dia ternyata mengalami satu musibah, kecelakaan, dan di saat kecelakaan itulah beliau koma. Dan ketika koma itulah beliau berjumpa dengan kakeknya, katanya kakeknya ingin ikut pergi bersama kakeknya. Tetapi ada suara yang mengatakan, saatmu belum tiba. Dan kita sudah tahu siapa yang mengatakan demikian. Itulah Tuhan yang sangat mengasihi, sangat mengampuni. Ibu Tata mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat beliau koma. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya panggil aja nama saya sebenarnya panjang sekali kayak rel kereta, tapi biasa dipanggil Teh Tata. Karena notabene saya asli dari Sunda, tepatnya Garut, seperti itu. Nah, saya anak pertama dari 2 bersaudara, cewek-cewek. Orang tua saya melahirkan perempuan-perempuan semuanya. Dan di sini saya memang asli 100%. Kami sekeluarga, saya pribadi itu dari agama seberang. Bahkan keluarga besar saya semuanya berpredikat depannya H, itu kan? Semua. Nah, bahkan kakek saya pun salah satu orang yang paling disegani di desa saya, di kampung saya. Karena begini, kenapa saya bisa bilang kakek saya orang disegani? Dulu orang masih percaya, ya ini contoh kecil ya, sakit lah. Jadi lebih mempercayakan doa gitu daripada ke medis. Nah, seperti itu. Jadi sedikit banyak kakek saya itu berpengaruh lah seperti itu. Memang betul saya pure 100% dari agama seberang. Dan sama sekali saya tidak ada keinginan ataupun berpindah keyakinan seperti agama yang saya anut sekarang ini. Sedikit pun gak ada terbersit. Dan bahkan keluarga saya bisa dibilang keluarga muslim yang radikal keras. Seperti itu. Dalam arti radikal keras, kalau menurut saya ya, tapi untuk pandangan orang lain saya nggak begitu tahu kalau menurut saya sendiri. Yang dimana kenapa saya bisa mengatakan keluarga saya saya mengatakan keluarga saya radikal keras, ya contohnya ya, kita bersentuhan bukan muhrim, istilahnya nggak boleh kan. Masih mengikuti aturan ta'aruf, perjodohan tanpa harus ditemukan tatap muka. Tahu-tahu keluarga sama keluarga, nah itu. Dan didikan saya memang keras sekali. Jam segini harus bangun, sholat, ini itu. Keras saya akui. Nah, dari kecil saya memang ada di kampung. Sampai lulus SD, terus saya sekolah di SMP nasional, istilahnya SMP negeri, itu juga masih di kampung. Dan lulus SMP, saya masuk ke sekolahan pertama negeri dulu, SMA, berarti kan SMA di negeri, itu udah terlihat. Sebenarnya saya terlihat bangor itu kalau di Sunda tuh artinya bangor tuh nakal. Udah terlihat saya. Didikan dari SD aja saya sudah udah sering bohong, dalam arti bohong. Dari kecil saya dididik sama keluarga puasa. Iya, saya puasa di rumah, tapi belinap-belinap.
gitu. Itu dari kecil saya. Tapi orang tua belum mengetahui. SMP sudah mulai agak mengetahui kan. Dan nih saya jujurkan ya di sini, saya mulai mengenal ini di keluarga saya ya, padahal yang benar-benar radikal kelas, didikan agamanya luar biasa keras. Tapi sekali lagi saya luar biasa juga, saya mengatakan luar biasa saya nakalnya. SMP sudah mulai coba-coba merokok, umpet-umpetan kan seperti itu. Nah, singkat cerita, saya SMA 1 tahun itu benar-benar kelihatan melencengnya istilahnya. Akhirnya saya cuma setahun di SMA negeri istilahnya, berbasis yang negeri nasional kan. Nah, saya dimasukkan karena mungkin keluarga gini, ini kalau anak dibiarkan di SMA yang nasional, aduh, pasti dah masalah dan masalah terus kan, karena 1 tahun saya di SMA aja buat masalah terus berkali-kali. Jadi dulu kan ada istilah BP, itu bimbingan pelajar kan, dia sama keluar masuk terus itu kan. Nah, kesepakatan keluarga, saya dimasukkan ke salah satu pondok pesantren itu terbesar loh di Tasikmalaya. Saya maaf di sini nggak bisa menyebutkan nama pondok pesantrennya, yang pasti terbesar di Tasikmalaya. Tepatnya di Desa Sindang Herang. Nah, itu. Dan menaungi beberapa inabah. Inabah itu tempat rehabilitasi anak-anak pecandu narkoba. Pasti nanti diklik inabah gitu pasti keluar. Nah, disitulah saya sekolah pondok pesantren kan. Di pondok pesantren itu pun saya tidak di asrama, saya dititipkan malah justru di tempat bapak pembina biar pengawasannya ekstra sekali kan. Dan hanya ya maaf ya sekali lagi saya tidak menyanjung keluarga saya, tidak mengedepankan keluarga saya mentang-mentang Anda tidak. Memang ini kenyataan. Sekolah di pondok pesantren yang saya sekolah ini, saya di Madrasah Aliyah. Itu kalau tidak terlalu mampu istilahnya, tidak bisa ditempatkan di bapak pembimbing, karena di pembimbing langsung itu kita itu sudah tidak mikir apa-apa, makan, nyuci baju pun tidak. Biasanya kalau hanya yang standar-standar di asrama, saya ditempatkan di bapak pembimbing. Nah, saya di situ dibimbing, digembleng, jam 1:30 suruh bangun, 1:30 pagi untuk mandi tobat. Ini metode pembelajarannya, mandi tobat, terus sholat sampai nanti jam 6 pagi, istirahat sebentar, berangkat sekolah, nanti pulang sekolah, istirahat, langsung nanti sorenya harus ke masjid untuk sholat sampai selesai Isya, jadi sekitar jam 9 malam. Itu rutinitas saya. Tapi kalau saya disuruh berjamaah di masjid, kesempatan saya, habis jamaah saya nongkrong di warung. Kan. Nah, di situ pembelajaran yang paling dominan kan di ajaran di agama saya dulu kan. Nah, di sini saya sama sekali nggak ada satupun yang paham saya sebenarnya. Seperti baca saya sebenarnya kalau baca Al-Quran saya bisa saya menulis bisa, cuma tapi asal ada teksnya gitu loh. Tapi kalau di luar kepala saya nggak bisa. Bahkan saya pun cuma hafal sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang cuma 2 ayat pendek di surat Al-Quran. Nah, jadi istilah singkat cerita, saya di pondok pesantren 3 tahun, gemblengan yang luar biasa. Pokoknya luar biasa, nggak ada waktu kita untuk mau kabur atau apa, itu nggak ada. Pinter-pinternya kita aja, gimana caranya kita kabur dari pengawasan pembina di saat kita sholat atau apa. Jadi di saat mereka pada zikir saya kabur, kan zikirnya lama tuh, hampir ada setengah jam 1 jam kan, sambil doa terakhirnya tuh kabur ke warung. Zikir mau habis saya balik lagi,
Gitu terus. Nah, sampai next-nya kelas 3. Nah, kelas 3 Madrasah Kanman, saya Madrasah Al-Handri. Kelas 3 itu kelulusan, pasti selain ada ujian tertulis, ada ujian sholat, baca surat-surat pendek, atau yang di dalam Al-Quran kan. Saya nggak bisa, terus terang. Dulu selama 3 tahun di pondok, justru yang bagus nilai saya cuma bahasa Inggris, matematika, ya bahasa Indonesia jelas kan. Maksudnya yang basisnya ini basis benar-benar di pondok kan. Itu yang paling menonjol nilai saya bahasa Inggris, matematika, ya itu aja. Yang lainnya yang di pondok itu pelajaran apa? Tidak pernah dapat nilai di atas 5, pasti di bawah. Karena apa? Bukannya saya tidak mau belajar, bukannya saya tidak mau menghafal, atau bukannya saya tidak niat untuk bersekolah di pondok, tidak. Karena saya aja dari hati kecil saya tidak suka disekolahkan di pondok. Apalagi yang peraturannya mengekang seperti itu. Saya jadi males. Yang penting waktu itu prinsip saya menyenangkan keluarga saya. Makanya saya mau kan. Nah, singkat ceritanya, ujianlah terakhir. Ujian terakhir, saya sama sekali tidak bisa untuk ujian lisan. Hafalan, terus membaca surat-surat pendek hafalan, kecuali saya sekali lagi bilang, kalau saya dikasih Al-Quran saya bisa, tapi kalau suruh hafalan saya nggak bisa. Berkali-kali. Nah, sebenarnya saya tidak lulus. Tapi pihak sekolah sekali lagi memandang keluarga saya, terutama kakek saya. Jadi bisa dibilang saya lulusnya katrolan. Pernah dengar kan kata katrolan gitu? Nah, luluslah saya. Karena katrol itu, dikatrol lah istilahnya. Nah, setelah itu, masih keluarga tidak berhenti sampai situ. Saya kuliah D3 keperawatan di Muhammadiyah. Sama saja. Pembelajaran yang berbasis di agama saya dulu tidak pernah dapat nilai dari di atas 5. Yang bisa yaitu bahasa Inggris selalu menonjol saya. Intinya kan di sini harus sekolah berbasis agama saya dulu pasti 30% itu pasti pembelajaran di agama saya yang dulu. Itu sama sekali saya tidak bisa. Singkat ceritanya lagi, kelulusan sama lagi. Tidak bisa saya jalani kelulusan dengan baik. Katrolan lagi. Melihat silsilah keluarga saya, terutama kakek saya. Seperti itu. Ya kan? Nah, dari SMA saya udah di pondok 3 tahun, ditambah lagi kuliah D3 keperawatan juga di basis yang sangat bagi saya garis keras juga. Nah, sebelum saya lanjut, saya flashback dulu ya, yang tadi saya habis lulusan SMA. Kalau di desa saya, lulusan dari pondok pesantren, apalagi pondok pesantren terkenal, pasti ada acara kenduren, selamatan lah. Karena merasa bangga. Ini loh anakku, baru aja lulus dari pondok pesantren ini. Saya terus terang, saya memang dirayain luar biasa, besar-besaran. Jadi para ulama pada datang. Nah, di situ kan seperti kayak saya dites kan, suruh baca ini, terus ditanya pertanyaan seputar di pondok pesantren, ada orang Bu
waktu itu teh, tolong dong, saya sama seperti yang di agama kita sekarang, tolong doain ya saya ini. Iya, saya gitu aja. Tapi mereka kan pengennya memang mengucap, kan saya nggak bisa. Nah, disitulah tamparan keras buat keluarga saya. 3 tahun saya di pondok pesantren, digembleng taunya keluarga saya luar kepala bisa, baru di situ malunya luar biasa. Keluarga saya terutama kakek saya kan, apalagi kakek saya itu orang yang berpengaruh. Nah, semenjak kejadian itu, akhirnya saya kuliah itu, nah kalau di desa kan begini, ada perempuan yang sekiranya berumur, pasti cepat-cepat dijodohkan. Nah, saya dengar, ya kan, ini setelah saya di Muhammadiyah ini kan, di 3 keperawatan. Saya dengar mau dijodohkan sama anak salah satu teman kakek saya juga. Bahkan ini anaknya ulama di desa di tempat tinggal di kota kelahiran saya di Garut. Saya dengar saya mau dijodohkan. Orang saya aja baca Al-Quran belepotan, saya nggak suka memakai jilbab, nggak suka diatur, kok ini mau jadikan istri anaknya salah satu ulama. Aduh, saya waktu itu bingung, saya harus bagaimana. Nah, kabur saya. Niat kabur sudah ada, saya harus kabur daripada saya dinikahkan sama anak ulama. Saya kabur, saya memang mengambil uang ibu saya. Saya kabur tidak tahu harus kemana, tapi kenapa kaki saya melangkahkan untuk kabur ke Bali. Waktu itu, kaburlah saya. Dari Garut saya naik bus. Waktu itu, pasti kalau yang seusia saya, yang 45 tahun ke atas itu, pasti pernah dengar dong, bis Apollo. Itu kan terkenal sekali dulu. Saya naik bis Apollo 3 hari 2 malam. Saya kabur, saya juga tidak tahu kenapa saya kaburnya pengen ke Bali, juga nggak tahu. Yang penting waktu itu saya menyelamatkan diri aja, gimana caranya biar saya nggak dijodohkan. Intinya seperti itu. Sampailah saya bersandar di mana? Gilimanuk kan. Di Gilimanuk bisnya, saya di situ saya di daerah Gilimanuk di apa ya? Di Negara, di Negara. Di Negara itu saya duduk, saya nggak tahu harus kemana lagi kan. Saya juga bingung. Adalah seorang ibu-ibu nampiri saya. Mungkin udah liatin saya, mungkin ngamati saya kok. Ini anak kok duduk di situ lama sekali, mungkin gitu kan. Ngampiri saya, tanya mau kemana, dari mana ya. Pertanyaan yang wajar lah lumrah ditanyakan orang kepada kita pastinya kan. Ya saya jawab dong. Nama saya ini, saya dari ini. Lah mau kemana, saya nggak tahu harus kemana. Yang penting saya mau ke Denpasar. Saya taunya Denpasar aja, Bali gitu. Tapi uang saya tinggal segini, saya harus naik apa? Nah, sama ibunya itu, saya ditumpangkan mobil sayur, jurusan Pasar Kreneng, di Bali kan. Pasti pernah dengar juga dong, Pasar Kreneng kan terkenal juga itu. Saya dinaikkan mobil sayur. Mobil sayur di Pasar Kreneng itu kan pagi, karena Pasar Kreneng itu bukanya pagi. Kalau yang malam itu penjajah baju gitu, yang pagi itu khusus sayur-sayuran lah seperti itu kan. Nah, ikutlah saya ditumpangkan itu, sampailah di Pasar Kreneng. Bingung lagi saya harus kemana kan gitu kan. Saya nggak tahu, nih kaki jalan aja, pokoknya saya jalan aja, saya jalan. Tahu-tahu saya berhenti di suatu gereja. Gereja di daerah Hayam Wuruk. Ya kan? Capek saya. Tanpa sengaja saya tiduran di depan. Dibangunkan saya. Waktu itu. Dibangunkan sama penjaganya mungkin ya. Itu waktu itu kan nggak pakai baju security atau apa, kan pakai baju bebas lah istilahnya. Nah, saya ditanya, kenapa tidur di sini ya? Saya jawab, saya kecapean. Dari mana? Ya saya jelasin lagi ke
Bapak itu namanya Bapak David. Beliau ini yang pertama kali, ternyata dia memang penjaga di gereja tersebut. Nah, saya nggak tahu kenapa, saya mungkin saking saking laparnya ya, saya ngomong aja, "Saya lapar Pak," saya gitu kan. Diajak saya masuk ke dalam gereja. Saya dikasih makan, saya disuruh mandi, suruh ganti, suruh istirahat istilahnya. Nah, setelah semuanya saya lakukan kan, ya makan, istirahat, mandi, saya dipertemukan sama Bapak pendeta yang ada di gereja tersebut. Nah, saya kan ditanya dari mana, nama, sampai agama pun ditanya. Waktu itu memang saya masih bilang, saya muslim, seperti itu kan, saya muslim. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ya ditawarin di situ, mau tinggal di sini, kerja di sini, membantu gereja, ya nyapu-nyapu aja. Dalam hati saya, nggak apa-apa, yang penting saya dapat tumpangan kan, daripada saya luntang-lantung di nggak karuan kan. Nah, mulailah saya di gereja membantu, nyapulah apa, sampai hari Minggu setiap ada jemaat di gereja, saya ngatur parkiran. Pertama kali saya mendapatkan uang dari kabur dari rumah, ya dari parkiran para jemaat yang ibadah di gereja. Waktu zaman itu kan saya di tahun 99 kan, saya kaburnya dari Bali. Uang 500.000 kan besar sekali waktu itu nominalnya. Senengnya minta ampun saya. Dikasih dari jemaat itu kan. Nah, saya di situ bertemu, singkat ceritanya, saya bertemu sama Bapak Mister J. Maaf, saya nggak bisa kasih nama lengkap Mister J. Mister J ini dari Jerman. Beliau yang punya salah satu owner travel di Seminyak. Nah, beliau jemaat di gereja tersebut. Dari markirin terus tiap minggu. Nah, akhirnya ngobrol sama saya. Tapi beliau fasih bahasa Indonesia ya campuran. Ada bahasa Indonesia, ada Inggrisnya, karena beliau sudah lama tinggal di Denpasar. Singkat ceritanya, saya sebelum itu saya bertemu dulu sama pemilik owner kafe dulu. Pemilik kafe saya, ditawarin untuk kerja di kafe waktu itu. Ya saya mau aja, kenapa tidak. Nah, izin Bapak Pendeta, dan Bapak Pendeta mengizinkan, saya bekerja pertama kali lagi lepas dari gereja di kafe ya, selama kurang lebih ya 6 bulan lah. Di kafe cleaning service kan, cleaning service lagi. Sempat saya belajar bartender karena melihat kok mereka pintar sekali mainin gelas gitu kan. Saya kepengen bisa. Saya belajar, nah baru jadi bartender 2 bulan, ketemulah sama Mister J ini. Sama Mister J, dia sering ke kafe di daerah Seminyak. Tadinya ya saya hello aja, lalu lalang aja. Lama-lama saya yang memberanikan diri gitu kan. Karena saya dengar-dengar beliau ini owner salah satu travel di Bali kan gitu. Nah, saya sambil bercanda, saya boleh nggak kerja di tempat di kantornya Bapak, istilahnya seperti itu kan. Nah, dia menanggapi candaan saya istilahnya gitu. Pada waktu itu saya cuma haji mumpung aja lah gitu. Bisa syukur nggak ya juga nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, sambut bergayung. Saya ditawarin, mau kamu kerja di kantor saya gitu. Saya punya kantor travel di Seminyak untuk khusus wisatawan luar negeri. Ya saya mau dong, daripada saya melek terus di kafe di setiap malam, pulangnya pagi terus kan. Sama, di travel ini pun saya tidak langsung enak. Saya cleaning service lagi. Saya cleaning service, housekeeping lah di situ.
Tapi sekali lagi, kemauan saya itu keras. Orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu. Saya ngeliatin supir kan di tempat saya travel khusus mengantarkan wisatawan luar negeri. Yang ngeliatin, aduh enak sekali ya seandainya saya driver seperti mereka-mereka gitu kan. Mungkin saya uangnya banyak, kenalannya banyak, apalagi kantornya ini travelnya khusus untuk orang bule. Pikir saya waktu itu kayak gitu kan. Tapi saya mau belajar mobil dari mana? Tapi saya nggak patah semangat. Setiap malam saya memang ada salah satu security di kantor saya ini orang Jawa, ya kan, istrinya orang Bali. Nah, di sini saya selalu minta tolong Pak, saya mau latihan dong, gitu. Ya, salah satu mobil jangan dimasukin dulu kan, harusnya seperti itu kan. Sebenarnya kalau ketahuan ya dimarahi, tapi karena saya mau les mobil juga dari mana kan? Saya latihan maju mundur maju mundur maju mundur. Nah, lama-lama mungkin kok apa ya? Ada yang bilang kan bawa mobil bisa loh gini gini gitu kan. Saya dipanggil, kamu bisa bawa mobil? Ya kalau sekedar maju aja, cuma keliling bisa gitu. Tapi kalau untuk muter kemana-mana saya belum berani. Nah, dites saya di situ. Dalam arti dites, kadang nganterin staffnya untuk meeting ke kantor mana. Saya diajak, suruh nyupirin dulu, masih di seputar wilayah. Ya deket-deket ya masih seputar wilayah Seminyak lah gitu, nggak keluar-keluar jauh kan. Tapi lama keinginan saya kuat, saya belajar. Nah, saya pertama kali saya dipegangi lepas kontak, lepas kunci istilahnya kalau di rental kan, di rental mobil juga kan, lepas kunci. Di kantor saya lepas kunci. Saya tapi masih wisatawan dalam arti waktu itu masih jemput airport, dropping hotel. Dari hotel, dropping di airport. Masih sekedar itu. Nah, lama-lama saya bisa, dan itu pun diamati kan CCTV banyak. Oh bisa, jadi satu dua tamu mengatakan saya nyupirnya bagus istilahnya kan, good driver istilahnya. Nah, baru benar-benar saya dilepas untuk membawa wisatawan. Seperti itu. Takut, tapi buat apa saya harus takut kalau saya mau bisa? Nah, sudah. Saya bawa tamu wisatawan. Dari sinilah pundi-pundi mulai berdatangan ke saya. Yang dulunya tidak punya pundi-pundi pun saya tidak pernah menjalankan di agama saya dulu. Apalagi sekarang pundi-pundi sudah banyak fee dari tamu atau apa, jadi istilahnya senang sekali saya punya uang sendiri. Dan nih saya sebentar, dari kabur sampai saya kerja, saya belum pernah menghubungi keluarga. Karena waktu itu belum ada HP kan. Di tahun 99, 2000 ya ada HP kayak Nokia besar itu kan seperti itu atau apa, tapi saya nggak bawa. Tapi kan saya masih ingat nomor rumah saya kan, ada nomor telepon rumah ada, sampai sekarang pun masih ada nomornya. Nah, pundi-pundi berdatangan, saya semakin enjoy dengan kehidupan saya semakin terlena dengan kehidupan saya, dan melupakan segalanya termasuk kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama saya dulu. Enjoy dengan dunia saya. Dengan enjoynya dengan dunia saya, inilah awal dari segalanya sampai saya detik ini percaya akan Tuhan Yesus. Saya kehidupan malam, senang kan punya uang sendiri. Jadi semuanya, sampai akhirnya saya
pertama kali saya beli HP. Waktu itu beli HP, pertama kali saya menghubungi keluarga melalui nomor telepon rumah. Waktu itu yang mengangkat bapak saya. Nangis kan di sana. Dikira saya hilang lah apalah gitu. Tapi saya waktu itu bilang nggak usah khawatir, saya ada di Denpasar. Gitu. Saya disuruh pulang, saya nggak mau. Sampai akhirnya orang tua saya bilang, pulang teh, nggak jadi, teteh nggak akan dijodohin kok. Terserah teteh mau nyari jodoh di mana. Tapi saya sudah nggak mau, saya udah lanjut enjoy dengan kehidupan saya. Uang saya banyak istilahnya. Mau apa aja bisa. Jadi sombongnya saya tanpa orang tua bisa beli apa-apa dengan uang saya kan. Nah itulah kesombongan saya. Singkat ceritanya, saya di travel. Kalau terhitung dari saya kerja sampai saya dirumahkan 2020 itu sudah 12 tahun. Kalau terhitung ya. Nah, semakin saya enjoy dengan dunia saya, semakin saya nggak peduli dengan siapapun, semakin apalagi dengan keyakinan saya dulu, pokoknya have fun aja, happy aja, nggak peduli mau susah mau perasaan saya dari dulu nggak, waktu saya pegang uang itu saya nggak pernah susah, saya waktu dulu kerja di travel itu nggak pernah susah, istilahnya duit ada terus kan. Nah, mulailah tahun 2015 kegelisahan mulai ada. Maaf. Kegelisahan mulai ada. Dalam arti kegelisahan mulai ada begini. Saya diundang hari raya, kan di sini kan teman kantor bukan hanya Muslim, Kristen, pasti ada Hindu. Diundang hari rayanya orang Hindu di rumahnya. Makan-makan lah. Ada doa. Jiwa kosong. Doa. Diundang kembali saya. Di Natalan. Teman kantor. Makan-makan kembali. Doa lagi. Jiwa kosong lagi. Gak ada yang kena. Hari raya. Agama saya. Diundang sama teman. Makan-makan lagi. Doa lagi. Nggak kena lagi. Sampai suatu saat, suatu hari, saya waktu itu di kos kan, saya pernah mengucap, saya ini agamanya apa ya? Gitu. Kalau saya memang di agama Muslim, saya sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Saya sempat bertanya dalam hati, agama saya apa? Nah, kegelisahan demi kegelisahan, sampai saya juga pernah mengucap, saya pengen punya agama tetap. Sebenarnya saya sudah punya agama tetap, tapi kok nggak apa ya, yang tadi saya bilang, nggak ada rasa cinta gitu loh, nggak ada. Dia tuh sampai dia bilang, saya pengen punya agama tetap. Nah mungkin inilah awal Tuhan menjawab semuanya keinginan saya. Seperti itu kan. Karena saya dengarkan doa Muslim, saya nggak pernah di hati waktu itu doakan doanya orang Nasrani, saya juga nggak mendengarkan doa beragama Hindu, saya juga tidak ngena. Jadi kosong jiwa saya. Seperti kosong lah jiwa yang tidak pernah, kayak nggak punya agama sama sekali, bisa dibilang ateis. Seperti itu. Kegelisahan demi kegelisahan akhirnya terjawab sudah dan dijawab sama Tuhan di tahun 2016. Kejadiannya saya membawa tamu satu keluarga untuk pulang ke Jogja, tapi tamu ini memakai kereta dari stasiun Banyuwangi untuk menuju ke Jogja kan. Nah, saya dropping satu keluarga di kereta di stasiun Banyuwangi. Rencana saya itu mau istirahat. Ya memang habis dropping, saya kembali lagi naik kapal lagi dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Memang saya sudah ada rencana. Saya mau istirahat dulu barang 1 jam, 2 jam. Habis itu saya mau langsung OTW
ke Denpasar. Sandarlah saya di Gilimanuk. Memang saya rehat, saya rest dulu di situ. Kan ada warung juga kan, tapi saya tidak di warung. Saya justru waktu itu setelah kerjaan saya selesai, saya kadang-kadang rest itu saya minum. Tapi sekali lagi, di saat saya menjalankan tugas, saya memang tidak pernah menyentuh hal gitu. Tapi setelah selesai, tujuan saya minum itu untuk sebentar saya tidur sejenak. Biar badan saya bangun agak enakan. Seperti itu. Minum saya. Nah, minum itu saya tidur nggak bisa. Gini nggak bisa. Biasanya setelah minum itu pasti saya tidur kok. Enak badan, bangun juga segar. Tapi kenapa waktu itu gelisah ini nggak bisa, pengennya kok jalan, pengennya jalan. Soalnya mobil harus jalan, ini mobil harus jalan. Ada apa? Belum pernah saya ngerasain seperti itu. Nah, akhirnya saya tancap gas untuk pulang ke Denpasar. Disinilah Tuhan memberikan saya musibah yang luar biasa. Di perbatasan negara Tabanan, saya mengalami kecelakaan hebat. Saya nabrak apa, saya ditubruk apa, saya nggak tahu. Yang penting saya tahu-tahu sudah di hospital. Saya sudah di rumah sakit. Saya patah tulang. Tangan kiri saya patah tulang, kaki kanan saya patah tulang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya di sini mau biar tidak nanti ada miscommunication. Saya kesaksian di saat saya mengalami pertemuan khusus dengan Tuhan saya setelah saya benar-benar sadar. Karena ada statement yang masuk ke DM saya lewat TikTok, orang koma kok bisa kesaksian. Nah, ini untuk meluruskan. Jadi saya kesaksian apa yang saya alami bertemu Tuhan Yesus setelah saya sadar. Nah, saya koma, ya kan? Saya di dalam koma saya itu sempat mau dibilang bermimpi, bukan bermimpi. Bertemu iya. Kan nggak tahu orang koma itu mimpinya bagaimana, bertemunya bagaimana. Intinya saya di dalam koma saya di kakek saya itu kan sayang sekali sama saya karena di keluarga saya cucu pertama istilahnya. Anak pertama dari orang tua saya, cucu pertama dari keluarga besar saya. Jadi paling disayang kan. Nah, tapi waktu saya mengalami musibah ini, memang kakek sudah meninggal. Saya diajak kakek saya. Kakek saya kalau manggil saya kan dari dulu Mang Teteh. Ikut Aki. Aki itu kan bahasa Sunda kan. Ikut Aki teh. Saya diajak sama kakek saya, Aki saya. Yang ikutlah saya. Namanya juga kakek saya. Digandeng saya. Semakin menjauh, digandeng terus. Tapi kakek saya pesan, jangan menengok ke belakang. Ya saya ngikut. Digandeng terus gitu kan. Semakin saya jauh, kok semakin saya mendengar ada suara. Kamu belum waktunya pulang. Gitu. Nah kan saya kan nggak tahu ini suara dari mana. Tapi kakek kan gandeng saya. Pulang sama Aki. Gitu teh. Gitu kan. Jangan nengok ke belakang. Semakin saya jalan sama Aki, semakin suara ini terus terngiang di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang, kamu belum waktunya pulang. Gitu terus. Akhirnya saya beranikan diri. Saya noleh. Ini suara dari mana? Seperti itu. Nolehlah saya ke belakang.
Padahal kan hati saya sudah melarang, jangan menengok ke belakang. Tapi kok semakin saya jalan sama kakak ini suara semakin terdengar kencang, jelas di telinga saya kan. Nengoklah saya ke belakang. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saya waktu menengok ke belakang, ada sayap putih sekali sama sinar. Nah, ya bisa diibarat kayak malaikat, tapi bersayap, putih, bersinar. Nah, saya memberanikan diri, saya tanya, kamu siapa? Itu. Memang saya bertanya, akulah yang kamu cari. Jawabannya seperti itu. Ya kan saya bingung. Tapi kakek terus narik saya. Semakin saya ditarik kakek, ini narik saya. Seperti tarik-tarikan seperti itu. Akhirnya nggak tahu kenapa kakek melepaskan tangan saya. Nah, melepaskan tangan saya juga nggak lihat lagi kakek. Entah jalan, entah apa, saya kan nggak lihat lagi. Habis lepaskan, saya kan menghadap ke ini. Bisa dibilang malaikat kan yang benar-benar putih, bersih, bersayap gitu. Saya sekali lagi nanya, kamu siapa? Ya jawabannya sama, akulah yang kamu cari. Seperti itu. Kamu belum waktunya pulang. Jelas teringat di telinga saya. Nah, saya dipeluk. Pelukan yang apa ya? Luar biasa. Tenang. Damai. Saya dipeluk. Terus mengatakan sekali lagi, akulah yang kamu cari. Nah, singkat ceritanya, saya mengalami sadar yang pertama dari koma. Di sadar pertama saya katanya cuma mengucapkan, carikan saya pendeta. Heboh keluarga saya. Terus saya pingsan lagi, koma lagi katanya. Kan saya bisa bercerita setelah saya sadar kan, diceritain semua kan, saksi banyak di situ. Gak cuma keluarga saya, suster ada di situ juga kan, suster juga bersaksi waktu itu. Carikan saya pendeta. Saya tidur kembali, koma kembali, pingsan kembali saya. Saya sudah prediksi, mungkin saya bilang carikan saya pendeta, keluarga heboh, ternyata betul dari cerita-cerita keluarga saya. Nah, singkat ceritanya kembali, saya benar-benar sadar yang kedua, itu kenapa saya bisa bilang benar-benar sadar. Karena saya melihat saya di ruangan, tangan saya diinfus, dipasang gift, untuk tangan kan patah tulang, kaki juga saya nggak ada suster, makanya saya mengatakan saya benar-benar sadar. Nah, saya sadar bukannya saya mencari keluarga saya, tapi saya malah susternya kan waktu saya sadar kan panggil suster. Nah, susternya kan kaget kan saya sudah sadar. Nah, suster kemungkinan mau memanggil dokter mengatakan pasien sudah sadar, tapi waktu itu saya larang, suster jangan. Mau kemana? Saya mau panggil dokter sebentar. Saya pinjem HP-nya. Itu. Mau buat apa? Saya pinjam. Jangan panggil dokter dulu. Pinjam, saya dipinjemin. Kan HP saya rusak, nggak tahu kemana kecelakaan itu. Saya searching. Waktu itu burung merpati, saya kira burung merpati bersayap putih, ya keluarnya burung merpati. Oh tidak ada, ini dia dalam mimpi saya kemarin. Ini saya gitu kan. Saya searching kembali. Nah, saya ngeklik tangan saya, kayak ada yang gerakan. Malaikat bersayap putih. Muncullah picture, gambar yang datang seperti dalam mimpi saya. Benar-benar putih. Putih sekali. Nah, saya kaget. Saya panggil dokter, suster kan. Suster, gitu. Saya ini baru sadar. Saya kan tanya kan, iya Bu, Ibu koma terhitung Ibu sadar sekarang sudah 2 minggu. Ah, yang benar saya gitu kan. Iya, makanya saya mau manggil dokter karena Ibu sudah sebentar. Saya gitu.
Saya mau tanya, ini kemarin waktu bener saya koma gitu kan, saya memastikan lagi. Iya, gitu kan. Terus saya gini, "Suster, saya waktu kemarin koma, saya didatengin ini." Saya gitu. Lah kok baru pertama kali saya dengar itu, Suster. Lah kok haleluya, puji Tuhan. Lah kok susternya nangis? Nah kan saya bingung. Loh, Suster kenapa nangis saya gitu kan? Ibu malah gantian nanya ke saya, "Ibu benar didatangi ini." Ya, ini saya nanya kok malah gantian nanya, saya gitu kan. Iya, saya tanya, "Saya kemarin koma tidak?" "Iya, Bu. Saya didatengin ini suster." Ngeluarin netesin air mata. Ternyata suster itu Nasrani. Nah, suster jawab, "Puji Tuhan, haleluya. Ini Tuhan Yesus, Bu. Itu Tuhan saya." Gitu. Bingung lagi saya putih itu kok dibilang Tuhan kan? Ah, sudah, anggap angin lalu istilahnya. Akhirnya saya baru bilang suster, "Suster, mana keluarga saya?" Nah, suster manggil dokter, manggil keluarga, saya dicek-cek-cek. Nah, singkat ceritanya saya yang nungguin cuma tante saya. Keluarga besar saya sudah kabur. Gara-gara katanya mendengar saya koma pertama bilang carikan pendeta. Saya cuma sama siapa? Sama tante saya. Saya nanya, "Mana mama? Mana bapak?" "Ngapain nanya-nanyain keluarga?" katanya. Lah, saya kan baru sadar. Saya diceramai di ICU. "Kamu benar-benar ya keterlaluan ya. Kamu sadar kok bilang malang bukannya ngucap alhamdulillah apa yaitu alhamdulillah. Kamu kok ngucap carikan saya pendeta." Saya ngomong, "Lah mana saya tahu orang saya koma kok." Gitu kan. Dalam hati, ini baru sadar kok diomelin lagi, bisa pingsan lagi nih, koma lagi saya gitu. Saya gini, "Nanti kalau mau marah tante." Kayak gitu kan. Nah, singkat ceritanya akhirnya saya dipindah ke ruang perawatan. Nah, disinilah terbuka semua. Keluarga pulang, kecewa sama kamu. Katanya kamu sempat ngucap carikan pendeta. Saya mengelak, saya tidak tahu. Saya koma. Tapi saya belum cerita ke tante saya perihal pertemuan saya di saat saya koma bersama Tuhan Yesus. Belum. Nah, singkat ceritanya kembali, saya perawatan di rumah. Jadi saya dibawa pulang dalam keadaan tapi sudah 70% sudah sehat lah. Walaupun sini masih ya dipasang gips gitu kan. Saya diajak pulang untuk perawatan di kampung. Diperketat kembali pengawasan saya. Karena kan keluarga sudah terlanjur dengar apa yang saya bilang carikan pendeta. Tapi di rumah saya tambah gelisah karena saya teringat sama omongan suster. Itu Tuhan Yesus, itu Tuhan saya. Kan saya bingung. Nah, ingat terus perkataan suster membuat saya gelisah, tambah gelisah, nggak tenang, nggak apa. Saya semangat, saya harus sembuh total nih. Karena saya memang niat, saya sembuh harus kabur untuk kedua kali. Betul. Saya sehat, benar-benar sehat fit. Saya kabur yang kedua. Saya kabur lagi yang kedua kali. Ke Bali tujuan mencari suster yang merawat saya. Memang kabur saya. Nolong lagi uang keluarga saya, tapi lebih besar. Seperti itu, buktinya saya bisa kabur naik pesawat kok. Memang saya nyolong uang lagi, mencuri lagi. Tapi bukan uangnya orang, uang keluarga saya sendiri kan. Datang, saya landing di airport Ngurah Rai. Langsung saya naik Gojek ke rumah sakit tersebut mencari suster itu. Karena ingin meminta penjelasan atas ucapan suster yang saya baru aja sadar dari koma kan. Ternyata susternya sudah pindah, ikut suaminya pindah tugas. Saya kan tanya, saya tanya juga sama yang di information kan, itu suster itu agamanya apa gitu. Oh itu Kristen Bu, Nasrani itu. Saya kan alasannya bilang saya ingin membalas ini kebaikan, balas budi karena suster sudah merawat saya gitu. Nah, nggak ketemu kan.
Terus saya gelisah, aduh bingung saya, ucapan suster kok ini Tuhan itu Tuhan, semakin gelisah dan gelisah nggak karuan. Saya tanya sama teman, teman nggak tahu bilangnya. Saya tanya teman sama satu keyakinan sama saya dikatain gila. Katanya bilang, aduh kamu gila ya, gitu. Mana ada Tuhan Yesus datang ke dalam mimpi ini, itu, dan apa. Hati-hati kamu kalau sampai kamu murtad, neraka jahanam kamu. Ditempatkannya ya. Saya jawab waktu itu, kamu bisa bilang neraka jahanam, emang lu pernah ya itu nyampe ke neraka sana gitu. Saya dikatain gila. Cukup bagi saya tanya sini sana sini, saya dikatain gila, nggak ada yang nggak bisa jawab. Semakin gelisah nggak karuan. Nah, bertemulah sama seorang ibu. Ternyata beliau ini ibu pendeta di Kristus Kasih Debes di Ayam Buruk. Bukan gereja yang dulu pertama kali saya singgah, bukan. Saat saya lagi gelisah nggak karuan, saya bertemu. Tapi saya tidak tahu kalau beliau ini pendeta. Beliau cuma bilangnya saya Bu Yuni. Ini nomor HP saya. Nah, karena waktu itu kan saya juga nggak kenal beliau nggak kenal saya. Di dalam kegelisahan itu saya bertemu. Saya waktu itu kayaknya sama beliau itu saya lagi makan atau apa ya, gitu. Nah, mungkin tahu raut muka saya lagi kebingungan atau apa. Memang beliau datangi saya, ada apa? Saya lagi bingung lah, ini itu, saya ceritalah sedikit banyaknya gitu. Tapi saya belum cerita masalah saya ditemuin Tuhan Yesus dalam keadaan koma. Cuma cerita saya bingung dalam kehidupan saya, Bu. Cuma itu aja. Ditanya, agamanya apa, Mbak? Bingung, kayak gitu. Saya juga bingung, Bu. Saya sedang mau mencari agama apa. Saya notabene memang Muslim. Saya ngomong gitu. Oh ya Mbak, nanti kapan-kapan kita sharing-sharing ya, nih nomor telepon saya. Iyain saja saya. Sehari 2 hari kayak nggak salah sampai seminggu apa ya lebih. Saya baru hubungi. Kan di nyatetan di nomor ini Bu Yuni siapa, saya gitu. Saya coba telepon. Halo Bu Yuni, ini sama siapa ya? Kan tanya. Ibu yang ngasih nomor saya di sini-sini. Oh iya gitu. Saya kenalkan diri, saya Tata, Bu. Gitu. Boleh Bu, saya ketemu. Oh boleh, di Sherlock lah. Saya ke sana, loh kok di gereja. Saya pikir beliau ini kerja di gereja. Saya masuk ke gereja, ada security mau bertemu siapa, Bu Yuni. Nah, security bilang, tunggu sebentar ya Bu Pendeta Yuni sedang ada tamu, sedang ada pertemuan sama majelis seperti itu. Saya bingung, Bu Pendeta ternyata, kan saya gitu, saya kira cuma orang biasa istilahnya seperti itu kan. Next, akhirnya saya bertemu sama pendeta, saya ungkapin semuanya. Saya tuh paling susah nangis loh. Gak tahu kenapa ketemu ibu pendeta seakan-akan kayak ketemu apa aja. Saya ungkapin semua kegelisahan hati saya, mimpi saya semua. Saya ungkapin semua sampai perkataan suster, apa-apa, pokoknya semua saya kupas tuntas sama ibu pendeta. Ibu pendeta cuma waktu itu jawaban singkat, tapi membuat saya luar biasa adem. Luar biasa Mbak, puji Tuhan. Mbak Tata secara tidak langsung sudah bertemu sama Tuhan. Mbak Tata sudah dijamah, dilawat. Kan saya bahasa-bahasa itu kan asing kan, lawat apa, dijamah apa, diurapin apa, kan masih asing saya. Istilahnya tapi luar biasa, puji Tuhan. Oh terus senang gitu loh. Nah, terus saya bilang, berarti yang mendatangi saya itu Tuhan Yesus, benar Bu? Iya, Mbak Tata dipulihkan. Kemungkinan besar Mbak Tata waktu mengalami kecelakaan bisa jadi Mbak Tata sudah bablas. Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tidak pengen Mbak Tata pergi dulu. Waktu itu ingat ini, selalu ingat di pikiran saya.
Tuhan Yesus menjamah Mbak Tata. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup Mbak Tata waktu itu, mungkin Mbak Tata sekarang tidak bertemu saya. Dalam artinya saya mati, mungkin meninggalkan. Nah di situ, plong, curhat, sudah semua. Nah, semakin saya meyakini diri, benar, saya telah sendiri. Ya, mungkin waktu kecelakaan dulu saya tidak diselamatkan. Berarti betul itu kata suster itu, ini Tuhanku, ini Tuhan Yesus. Kalau saya tidak diselamatkan Tuhan Yesus, waktu itu saya sudah meninggal. Kan gitu. Terus sampai saya nangis kan. Saya nangis dan saya waktu itu pertama kali ngucap Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan saya hidup gitu kan. Nah, mulailah saya mengikis pelan-pelan di agama saya dulu. Saya mulai searching tentang Kristen. Saya mulai tanya WA sama Bu Pendeta ini, bukan. Akhirnya saya dipertemukan sama Bu Pendeta, dikenalkan sama Ibu Majelis gereja. Dibimbinglah saya sama beliau, Bu Leni sama Bu Suwana. Nah, saya punya keyakinan. Ini mantap nih. Saya harus yakin. Yang menolong saya waktu itu Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ada Tuhan Yesus, mungkin saya sudah meninggal. Saya tidak ada di dunia ini lagi. Itu dalam hati saya waktu itu. Saya harus, mulai sekarang, saya harus menekuni, mencari, benar-benar inilah agama yang saya cari. Saya sudah menemukan. Saya tidak perlu mencari kembali. Saya tekuni. Nah, sepanjang pertengahan jalan, semakin saya sudah tenang, sukacita, damai, kegelisahan kembali datang. Yang dimana kegelisahan itu datang, saya kok sudah punya Tuhan, cara orang kan gitu kan, saya sudah punya Tuhan saya Tuhan Yesus. Seharusnya saya bahagia, senang, sukacita, saya sudah menemukan Tuhan saya. Saya sudah sering baca Alkitab kan. Tapi kenapa hati saya, jiwa saya kosong kembali? Saya bawa dalam doa kembali. Tanya. Dijawablah sama Tuhan. Ternyata, ya betul sih. Kita aja punya pacar aja nggak mau kan pacar kita diumpet-umpetin sama keluarga, dirahasiakan. Nah, seperti halnya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, saya mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Tapi kok kenapa saya merahasiakan? Gitu loh. Dari keluarga saya, minimal keluarga saya tahu. Nah, itulah jawaban Tuhan. Saya niat, saya harus pulang nih. Saya harus ngasih tahu keluarga saya nih. Ternyata yang menyelamatkan saya waktu kecelakaan Tuhan Yesus. Berani nggak ya? Berani. Aduh, nggak berani saya. Mundur lagi saya. Gelisah terus. Berani nggak ya? Berani nggak ya? Akhirnya saya beranikan diri, saya bawa dalam doa Tuhan. Gitu. Saya tuh gini. Tuhan, saya harus pulang. Saya harus memberitakan kebenaran ini Tuhan. Karena sampai saya diberi nafas kembali sampai detik ini karena Engkau Tuhan Yesus. Mampukan saya, kuatkan saya, sampai di kampung kembali untuk memberitakan kebenaran ini. Tapi di pikiran saya udah pasrah. Aduh, paling saya nanti dipukul lah, di inilah, di itulah, terus. Tapi saya sudah mantap, biarin dah. Daripada saya gelisah-gelisah terus. Pasti tapi di pikiran saya tuh cuma satu, pasti saya dipukul habis-habisan nih saya gitu. Ya saya pasrah. Pulanglah saya niatin. Pulang saya ke Garut. Sampai saya sudah pakai salib. Di depan pintu rumah saya. Mama saya sudah tidak ngizinin saya masuk. Copot salib kamu. Saya nggak mau. Kalau tidak copot nggak boleh masuk. Tapi anehnya saya nggak bantah.
Padahal dulu saya orangnya temperamen. Saya dilarang apa, kalau nggak mau ya ayo berantem istilahnya. Saya dibilang preman juga saya dulu. Kenapa saya kok, ya kemungkinan itu karena mungkin mama kandung saya. Dan tapi kok saya diusir mama saya sekali, kok nggak ada rasa sakit hati. Saya tidak memaksakan masuk rumah. Saya tidur di saudara. Tapi saudara juga diem sama saya. Cuma saudara takutnya sama saya, dikira saya masih kelakuan saya seperti dulu. Isinya berantem, aju jotos kan. Jadi dia iya aja. Teteh tidur sini, iyanya terpaksa. Daripada pikiran dia, daripada saya ditonjok nih kan gitu kan. Padahal tidak sedikit pun saya nggak ada keinginan untuk baku hantam kembali, tidak ada. Sehari, 2 hari. Terus sampai hari ke-6 saya menyerah. Dalam arti menyerah, bukan menyerah saya di sana nggak makan, bukan menyerah karena saya putus asa harus memberitakan kebenaran, tidak. Sakit hati, Tuhan saya dihina. Saya besok harus pulang ke Denpasar. Saya nulis malam surat, karena saya tidak bisa ngomong sama orang tua saya, nggak mau nerima saya kecuali ini saya dicopot. Seperti itu. Saya tulis surat. Ini anehnya nih tangan nih kayak ada yang gerakin terus saja. Ya saya bilang di surat, Mah, gitu kan. Kalau papa kan memang sudah meninggal duluan sebelum kejadian saya kecelakaan itu kan. Seperti itu. Jadi tinggal mama. Saya memang nulis, Mah, maafin atas kesalahan Teteh. Teteh pulang ke Garut itu untuk bercerita, Mah. Ternyata Teteh masih hidup ini dikarenakan Teteh ditemuin sama Tuhan. Itu enggak lain Tuhan Yesus. Jadi kronologinya apa yang saya di dalam koma saya itu saya ceritakan saya tulis. Nah, karena saya kesempatan untuk bicara sama orang tua saya nggak ada, untuk mama saya terutama nggak ada. Itu kan saya tulis di situ kronologinya semua. Saya juga bilang minta maaf, Mah, gitu. Yang terakhirnya saya bilang, Mama boleh mencaci maki Teteh, menghina Teteh, ngata-ngatain Teteh, kebun binatang semua keluarkan semuanya. Bahkan Mama memukul Teteh, Mama mau apapun secara fisik Teteh terima. Tapi satu hal, jangan pernah menghina Tuhan saya, Mah. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan Teteh di saat Tetehnya mengalami musibah waktu itu. Itu. Karena saya sakit hatinya saya mendengar Tuhan saya menyelamatkan saya dihina, itu aja. Bukan, saya tidak dendam, saya tidak sakit hati sama siapapun orang tua saya, tidak, cuma rasanya sakit gitu loh. Apa ya? Sakit aja Tuhan tuh, yang dimana Tuhan saya itu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya, kok Tuhan saya dihina. Saya nggak terima seperti itu. Mau, aduh, saya gitu nggak kuat saya. Akhirnya setelah itu saya titipin ini surat ke saudara saya yang saya inapi, tolong kasihkan Mama. Tapi dalam hati saya terserah mau dibaca apa tidak, terserah. Yang penting saya sudah kupas tuntas di surat tersebut. Pulang lagi saya ke Denpasar, tapi puji Tuhan, walaupun hanya lewat tulisan tangan, saya pulang menuju Denpasar, itu enteng sekali apa langkah kaki saya kayak kapas, enteng sekali. Sampailah saya ke Denpasar kembali. Sampai di Denpasar kembali, saya di kos kan, lah cobaan betul-betul memikul salib luar biasa berat. Cobaan demi cobaan ada. Baru 1 bulan saya kembali lagi di tahun 2020. Pandemi kan panas-panasnya. Tapi saya masih dipakai di kantor, tapi sudah tidak ada wisatawan. Masih ada dapat gaji bulanan tidak seberapa tapi. Nah, setelah itu betul-betul SK surat keputusan dirumahkan
turun. Fix 100% saya dirumahkan. Di saat saya sudah meninggalkan keluarga, sudah tidak punya apa-apa lagi. Di situ saya. Memang masih ada pegangan kan, istilahnya pesangon kan dari kantor. Tapi namanya pesangon lama-lama kan habis apa-apa lagi waktu itu PPKM, aduh PPKM darurat sekali kan. Situlah saya, depresi kembali saya. Aduh, ini lama-lama uang habis untuk bayar kos, untuk makan, untuk ini. Sedangkan saya sudah meninggalkan keluarga, sudah ini, aduh. Gelisah kembali saya. Sempat, memang betul, sempat saya marah sama Tuhan. Tuhan, tapi sambil teriak saya, kayak orang depresi, kayak orang gila, ambil nangis. Saya membela nama Engkau di depan keluarga saya, Tuhan. Sampai Engkau dihina keluarga saya, sakitnya luar biasa, Tuhan. Jadi istilahnya tuh saya membela Tuhan waktu itu ada minta pamrih gitu loh. Minta imbalan. Tapi kenapa saya sekarang terpuruk seperti ini seorang diri? Bayangkan saya perempuan loh, sendirian. Di Denpasar, tidak ada siapa-siapa. Saya seorang sendiri di sini, mau makan aja susah, mau ini susah, kenapa Engkau tidak membantu saya? Jadi kan ada pamrih kan, padahal saya, padahal hambamu ini Tuhan, saya ini Tuhan, kami ini Tuhan, udah benar-benar baik sama Engkau Tuhan ini. Jadi kan ada pamrih kan, seperti itu. Udah mau stres saya sudah mau putus asa. Saya sudah mau kembali lagi ke keluarga kan, karena pikir saya kembali lagi ke keluarga, hidup saya sudah enak kembali, nggak mikir lagi mau pandemi mau apa, tidak seperti itu kan. Nah, singkat ceritanya lagi, saya dalam keadaan aduh luar biasa stres, uang udah mau habis. Saya sudah nggak kuat, saya kayak orang depresi. Saya dikuatkan kembali sama ibu majelis ini kan, sama Bu Pendeta. Saya harus kuat, seperti itu. Nah, benar-benar di keterpurukan saya dikenalkan sama Bapak Wayan Yohanes. Beliau ini berteman sama majelis di Kristus Kasih. Nah, saya dikenalkan Bapak Wayan ini. Beliau kokosan saya. Saya dikuatkan doa. Saya doa pelepasan. Saya diurap, luar biasa. Kepahitan saya suruh melepaskan semuanya. Apapun yang melekat di dalam diri saya itu lepaskan, sakit hati, mohon ampunan sama Tuhan. Saya dibimbing terus. Saat saya mau down, beliau yang mengangkat saya kembali. Saya down lagi, beliau lagi yang merangkul saya. Sampai puji Tuhan. Betul, janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Di saat benar-benar waktu saya tadinya udah down, udah drop, sama ibu majelis saya dikenalkan Bapak Wayan, saya harus benar-benar menyerahkan penuh hidup saya sama Tuhan. Kalau saya percaya sama Tuhan, jangan minta pamrih, jangan minta imbalan, jangan minta upah lah istilahnya. Kalau benar-benar kita sudah pure percaya Tuhan Yesus, ya sudah, serahkan nyawa aja, serah. Mau diambil kapan silahkan, sok aja tuh, istilahnya seperti itu. Jangan sedikit pun ada pamrih. Betul. Saya dibimbing, saya terus di penguatan doa, terus semuanya. Puji Tuhan. Saya pulih dari down saya. Pulih. Pelan-pelan. Bertemulah saya sama suami saya yang sekarang. Suami saya yang sekarang memang betul-betul Kristen. Dia asli Kupang. Nah, mulailah bangkit saya. Saya bertemu dengan suami yang sekarang, waktu itu masih calon kan, dia nyemangati saya, jangan putus asa. Bapak rohani saya ini, Bapak Wayan ini juga nyemangati saya terus. Saya mau, luar biasa. Saya kalau dibilang saya belum bisa membalas kebaikan beliau.
Sekali lagi di sini bukan karena hebatnya saya, kuatnya saya, atau bapak rohani saya, atau suami saya, karena benar-benar Tuhan Yesus itu, aduh, saya nggak bisa ya kalau suruh mengungkapkan Tuhan Yesus itu memang luar biasa sangat baiknya hidup saya. Yang dimana saya benar-benar sudah terpuruk di bawah, saya sudah diusir keluarga, saya dicoret dari nama keluarga saya, aduh Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun saya tidak diterima. Begitu, tapi puji Tuhan, mulailah saya bangkit. Mulailah saya sama calon saya waktu itu kan, sekarang suami waktu itu masih calon, saya diajak ke gereja. Saya penguatan doa terus sama bapak saya ini. Puji Tuhan luar biasa. Apa yang sudah meninggalkan saya, keluarga meninggalkan saya, Tuhan kembali kasih, Tuhan memberi yang sudah hilang dalam hidup saya, yaitu keluarga baru. Akhirnya puji Tuhan tanggal 8 Mei kemarin, saya menikah sama suami yang sekarang. Dan Bapak Wayan Yohanes inilah yang jadi bapak saksi saya. Dan bahkan beliau inilah yang akhirnya jadi bapak angkat saya di Bali. Jadi saya, walaupun semua keluarga membenci saya, meninggalkan saya tidak dianggap, tapi saya di sini punya keluarga baru, Bapak Wayan Yohanes. Kalau dibilang kuat apa tidak, saya nggak munafik. Saya sebenarnya dulu sudah tidak kuat dalam keadaan perempuan sendirian, tidak kerja, nggak kuat. Kalau tidak ada Tuhan Yesus waktu itu, karena saya ini loh, ini cara waktu saya belum benar-benar mengetahui, belum paham betul Tuhan Yesus siapa, memang berpikirannya gini, iya sih dulu saya kalau waktu kena musibah, kalau nggak ada Tuhan Yesus datang, saya mungkin sudah mati nih, saya gitu. Aduh, jadi kagumnya mulai simpatiknya terus, luar biasa ya Tuhan ini ya. Saya sampai gini, kok kenapa waktu saya koma kok enggak, maaf ya, kok enggak dari agama saya yang datang ke mimpi saya ya? Kok malah Tuhan Yesus yang dimana saya waktu itu masih di agama seberang. Jadi terus semakin tumbuh. Nah disitulah kecintaan saya semakin, tapi namanya manusia, pencobaan demi pencobaan ada terkadang down yang saya bisa ceritakan. Tapi puji Tuhan, banyak yang masih mengejar saya. Dalam artian, kamu berpindah keyakinan apa karena laki-laki? Tidak. Saya kenal suami saya, sekarang saya tidak pakai salib. Ada juga yang mengejar. Apa karena makanan, harta, apa? Lah kalau harta ngapain saya harus repot-repot kos, sepetak, hidup susah, istilahnya makan seadanya. Mending kalau harta, mendingan saya pulang ke kampung saya, ke Garut saya, enak hidup saya. Warga saya bisa nyukupi saya. Ada juga yang bilang, apa karena satu kardus Indomie lah, gitu kan. Banyak di situ. Ngejat saya ngina. Jadi sekali lagi, kalau memang di sini ada yang menonton kesaksian saya, semoga terberkati semuanya. Saya di sini juga mau menegaskan, saya pindah keyakinan tidak ada unsur harta, laki-laki, tahta, atau hanya sekedar satu kardus superme, karena pure di sini rasa syukur saya, hidup saya sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus hingga saya bisa detik ini loh, malam ini kesaksian di Miracle TV itu luar biasanya Tuhan Yesus. Coba kalau dulu Tuhan Yesus tidak datang di dalam mimpi saya di saat saya koma, saya tidak bisa kesaksian sekarang malam ini. Jadi statement yang di luar sana menghujat saya itu hak Anda. Saya tidak ambil pusing. Jadi saya aja ya, sampai detik ini terkadang saya belum percaya kok Tuhan bisa ngubah hidup saya luar biasa. Saya dulu
Hidup di jalan kan supir, berantem, mabok, narkoba, dunia malam, santapan setiap hari. Dan ini seluruh tubuh saya bertato semua. Tapi semenjak Tuhan Yesus pulihkan hidup saya percaya Tuhan Yesus, saya jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya dibaptis, saya menikah, menemukan keluarga baru. Saya sekarang memakai baju terbuka, kelihatan tato, kok rasanya risih gitu loh. Itu, risih sekali. Dan banyak juga yang bilang ke saya, Teteh, kok gemukan ya? Teteh, kok sekarang wajahnya kok ceria terus ya? Ya apalagi yang harus saya cemberutin, apalagi yang harus saya jutekin. Orang saya sudah dipulihkan Tuhan Yesus, harus sukacita. Kan seperti itu. Nah itulah, mungkin sedikit banyak itu kesaksian saya. Jadi bagi saya Tuhan Yesus luar biasa bagi hidup saya. Dan tidak ada paksaan atau apapun terhadap saya, atau harta, atau tahta, atau statement apapun yang mematahkan, yang ingin mematahkan iman saya agar saya kembali lagi ke keyakinan dulu. Tidak ada sama sekali. Tuhan saya, Tuhan Yesus lebih kaya dari semuanya. Tuhan Yesus itu luar biasa ajaibnya bagi saya. Saya yang dulunya tidak suka, tidak suka sama orang Kristen lah. Memang betul. Sampai dulu saya pernah nih bilang, amit-amit jabang bayi 7 turunan, gak bakal aku dapat orang Kristen. Gitu. Itulah ucapan dari mulut saya. Ternyata justru Tuhan yang dulu pernah tak katain, amit-amit jabang bayi saya 7 turunan gak akan jadi orang Kristen. Dengan penuh kasih, dengan penuh sayangnya sama saya dipulihkan, diselamatkan dari kecelakaan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi semoga saya tetap bisa teguh di dalam iman saya selalu bertumbuh. Iman saya dewasa rohani. Dan di sini saya mau mengatakan tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup saya, dalam diri saya selain Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Semoga kesaksian saya menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan untuk saya pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat badai menerpa, hidup dalam kekelaman, Ibu Tata begitu keras hatinya dan merasa bahwa dia baik-baik saja ketika dia berhasil menjadi orang yang terberkati secara materi. Tetapi ketika beliau mengalami koma dan hampir-hampir mengalami kematian, beliau diselamatkan Tuhan Yesus. Dan itu membuat beliau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan akhirnya dengan tekad yang baja, walau dibuang oleh keluarga, kehilangan hak waris, tidak dianggap dan dikucilkan, beliau tetap kekeh untuk ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita terus berdoa, bersafaat, bersaksi, dan menjadi berkat. Kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Mari dunia yang gelap ini kita terangi dengan kasih Tuhan. Kita tidak mampu kalau Tuhan tidak menopang kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Teruslah percaya, teruslah berdoa, bersafaat, mengasihi jiwa-jiwa, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita, dan sampai pada kesudahannya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tetaplah percaya dan berkaryalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.